Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas. Dan emas berbicara. Hari itu, Baghdad sedang sibuk-sibuknya. Pasar ramai, para pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, dan suara rebutan harga terdengar di mana-mana. Tapi suasana berubah kacau ketika seekor unta tergelincir karena kulit semangka di jalan. Dari punggung unta itu, jatuhlah sebuah peti kecil berwarna emas yang langsung dikerubungi orang. Astagfirullah, itu milikku, teriak seorang pria gendut dan berkumis tebal, Mustafa, si pedagang rempah yang terkenal pelit dan suka menyembunyikan uangnya di dalam kendi minyak zaitun. Mustafa buru-buru mengamankan peti itu dan langsung menuntun onta kembali pergi meninggalkan pasar. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar mengejutkan dari istana, emas yang dikirim dari negeri tetangga hilang. Sumber terakhir peti itu? Ya, benar. Di tangan Mustafa. Para penjaga istana langsung mengepung toko rempah Mustafa. Engkau telah mencuri emas kerajaan. Tuduh seorang pengawal bertubuh kekar. Mustafa gemetar seperti daun salam di atas kompor. Sumpah demi jenggot kakekku, aku cuma menyimpannya. Tidak kubuka, tidak kusentuh, tidak kugoda. Tapi para pengawal tak percaya. Mustafa diseret ke hadapan Hakim Kadi. Warga kota pun heboh. Padahal baru kemarin dia nawarin diskon kunyit, bisik seorang ibu-ibu. Begitu mendengar kabar Mustafa terjerat masalah, Raja Harun al-Rashid langsung mengutus orang memanggil Abu Nawas. Si jenius jenaka itu sedang bersantai di tepi sungai, memancing bukan ikan, tapi inspirasi. Aha, kasus emas hilang? Sudah lama aku tidak bermain-main dengan logam mulia, kata Abu Nawas sambil menyimpan umpan berupa kerupuk. Di pengadilan, Hakim Kadi terlihat lelah. Abu Nawas, jangan main-main. Ini perkara serius. Emas kerajaan hilang. Abu Nawas tersenyum santai. Wahai Hakim, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan. Apakah emas bisa bicara? Jangan bercanda, Abu Nawas. Aku tidak bercanda. Kalau perlu, aku akan membuatnya bicara. Tapi dengan syarat. Apa syaratmu? Aku butuh waktu 2 hari, dan 1 unta tua bekas pasar loak. Untuk apa unta itu? Rahasia. Selama 2 hari penuh, Abu Nawas sibuk menyiapkan rencananya. Ia menyewa rumah kosong di pinggir kota, menyusun peti tiruan yang mirip dengan yang hilang. Bedanya, isi peti itu bukan emas, melainkan kotoran kambing yang dibungkus kain kuning keemasan. Lalu ia sebarkan desas-desus di pasar, emas asli telah ditemukan. Akan diserahkan kembali ke istana malam ini. Desas-desus itu menyebar cepat. Bahkan tukang roti ikut berhenti jualan karena ingin tahu siapa pencurinya. Malam harinya, rumah kosong itu sengaja ditinggalkan tak terkunci. Di dalamnya, peti palsu diletakkan tepat di tengah ruangan. Abu Nawas dan prajurit mengintai dari kejauhan. Benar saja, tengah malam, sesosok bayangan masuk perlahan. Orang itu membuka peti, dan langsung mengumpat keras. Astagfirullah. Apa ini bau bangkai kambing? Katanya panik. Saat hendak kabur, ia langsung disergap. Ternyata dia adalah Hasan, pelayan istana bagian logistik, yang selama ini dipercaya membawa dan mengantarkan peti-peti emas. Di hadapan Hakim Kadi dan Raja, Hasan akhirnya mengaku.
Ampun tuanku. Aku tergoda. Peti itu kuselipkan saat malam, lalu kutukar isinya dan kukembalikan petinya kosong. Aku pikir tak ada yang sadar. Mustafa menangis haru. Demi botol cuka balsam, aku tidak bersalah. Hakim Kadi mengangguk. Benar. Kau hanya sial karena dititipi peti dari orang yang lebih licik darimu. Raja Harun al-Rashid tertawa. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menegakkan keadilan, dengan kotoran kambing dan unta bekas. Abu Nawas menunduk sopan. Terkadang, Yang Mulia, emas tak bisa bicara, tapi bau busuk bisa membuat orang jujur berteriak. Seluruh ruangan tertawa. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas 1 peti emas sungguhan. Tapi dengan syarat, jangan kau buat emas ini bicara. Abu Nawas menjawab, tenang saja, Yang Mulia. Emas ini pendiam. Tapi kalau dibungkus kain kuning dan diletakkan dekat kambing, dia bisa jadi cerewet lagi. Mustafa. Sejak hari itu, dia berubah. Bukan jadi dermawan, tapi kini semua emasnya ia simpan dalam kendi, yang diletakkan di bawah ranjang dan dijaga oleh 3 kucing liar. Dan warga Baghdad, mereka tak akan pernah lupa kisah legendaris tentang emas cerewet, kambing berbakat, dan Abu Nawas yang bikin orang jujur tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri roti gaib. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, aroma roti hangat memenuhi udara. Di sudut pasar, tampak seorang penjual roti bernama Hamid sedang berteriak-teriak. Roti baru keluar dari tungku. Hangat, empuk, dan harum seperti pelukan ibu. Namun tak jauh dari sana, seseorang sedang memperhatikan roti itu dengan tatapan penuh rencana. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas pagi itu tidak membawa uang sepeser pun. Ia habis menghibur anak-anak di kampung dengan cerita konyol dan sulap ilusi, tapi tak satu koin pun ia terima. Perutnya berbunyi seperti gendang perang. Ah, apakah aku harus berpuasa lagi? Gumamnya. Saat ia melewati lapak Hamid, ia mengendus dalam-dalam aroma roti. Wahai udara, andai kau bisa menjadi sarapan. Tak lama kemudian, akalnya mulai bekerja. Ia mendekat ke lapak roti, tersenyum manis, dan berkata, Hamid, wahai penjual roti yang wajahnya seputih tepung dan hatinya selembut mentega, bolehkah aku hanya mengendus roti sebentar? Hidungku lapar, bukan perutku. Hamid tertawa, endus saja sesukamu. Asal jangan kau gigit udara itu. Abu Nawas mendekatkan hidung ke roti. Ia menghirup aroma roti hangat sambil menutup mata dengan nikmat. Ah, cukup untuk membuat perutku percaya bahwa aku makan. Lalu ia pergi. Keesokan paginya, Hamid berteriak di pasar. Pencuri! Pencuri roti gaib! Orang-orang berkumpul. Ternyata, 2 roti di lapaknya hilang tanpa jejak. Tak ada remah, tak ada jejak gigitan. Roti lenyap seperti dicium jin lapar. Ini pasti kerja si Abu Nawas, tuduh Hamid. Dia datang kemarin hanya untuk mengendus roti, dan sekarang rotiku benar-benar menghilang. Orang-orang bingung. Mengendus roti bisa bikin hilang? Hamid ngotot membawa kasus ini ke hadapan Hakim Kadi. Abu Nawas pun dipanggil. Di pengadilan, Hamid berseru, Yang Mulia, dia mencuri rotiku dengan sihir.
Abu Nawas tenang, duduk sambil mengipasi dirinya dengan sandal. "Yang mulia," katanya, "saya hanya mengendus aroma roti. Jika itu bisa mencuri roti, maka saya juga bisa mencium aroma emas dan menjadi kaya." Kadi tertawa geli, tapi tetap mencoba adil. "Hamid, apakah kau punya bukti bahwa Abu Nawas mengambil rotimu?" Hamid menyodorkan satu bukti. Sore hari setelah dia pergi, roti 2 buah lenyap. Tak ada pelanggan lain yang mencurigakan. Kadi berkata, "Baik, Abu Nawas, sebagai permintaan maaf, berikan kompensasi untuk aroma roti yang kau cium." Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga dari sakunya. "Dengarkan ini baik-baik," katanya sambil menggoyang-goyangkan uang hingga berbunyi keling-keling-keling. Hamid mencondongkan telinga. "Nah," kata Abu Nawas, "kau telah menerima aroma uang, sama seperti aku menerima aroma roti." Pengunjung sidang pun meledak tertawa. Kadi akhirnya memutuskan. Karena tak ada bukti nyata roti diambil, dan karena aroma dibayar dengan aroma, maka kasus selesai. Hamid merengek seperti anak kecil kehilangan layangan. Namun beberapa hari kemudian, 2 anak kecil mendatangi Abu Nawas. Mereka berkata, "Paman, terima kasih untuk roti gratis itu kemarin sore. Roti yang Paman sembunyikan di balik jubah dan titipkan ke kami untuk dibagikan." Abu Nawas tersenyum nakal. "Jangan bilang siapa-siapa ya, biar roti itu tetap punya rasa keajaiban." Cerita tentang Abu Nawas dan roti yang menghilang pun menyebar. Orang-orang tertawa, termasuk Hamid yang akhirnya mengakui bahwa tawa dan cerita Abu Nawas jauh lebih mengenyangkan hati daripada 2 roti yang hilang. Dan Abu Nawas, ia tetap berjalan di pasar, mengendus roti, mengendus bunga, dan sesekali mengendus peluang untuk membuat orang lain tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik singgasana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak berubah jadi heboh. Raja Harun al-Rashid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang singgasananya sambil menggigit ujung jubahnya sendiri, kebiasaan yang hanya muncul kalau beliau sedang menyimpan rahasia besar yang tak bisa dibagi kepada siapapun. "Andai saja aku bisa mengatakan rahasia ini, tapi mulutku bisa jadi pemicu kehancuran kerajaan," gumam raja. Di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil bermain catur melawan seekor ayam, yang entah bagaimana, selalu kalah tapi tetap semangat. Tiba-tiba, utusan istana datang dengan kuda tergesa-gesa. "Abu Nawas, Raja memanggilmu. Katanya ini soal rahasia terbesar kerajaan," teriak sang utusan. Mendengar kata rahasia, mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia tahu, ini bukan urusan biasa. Ia pun segera meluncur ke istana, dengan jubah setengah terselip dan sandal kiri terbalik. Sesampainya di istana, Raja menarik Abu Nawas ke ruangan paling rahasia, ruang di balik singgasana yang hanya diketahui oleh, Raja dan seekor tikus penjaga ruangan. "Abu Nawas, aku punya rahasia. Tapi ini terlalu memalukan." Raja berbisik. "Wahai Paduka, jangan khawatir. Mulutku seperti peti yang terkunci. Tapi jika Paduka khawatir, bisikan saja ke telingaku yang sebelah kiri. Itu telinga yang jarang kupakai," jawab Abu Nawas. Dengan ragu-ragu, Raja berkata, "Baiklah.
Tapi kau harus bersumpah tidak akan mengatakannya pada siapapun. Saya bersumpah atas nama sandal saya yang paling setia, balas Abu Nawas. Dengan penuh kepercayaan, raja pun membisikkan sesuatu ke telinga Abu Nawas. Satu kalimat. Hanya satu. Tapi ekspresi wajah Abu Nawas langsung berubah. Dari bingung, menjadi syok, lalu menahan tawa, lalu menggigit lidahnya sendiri. "Jangan tertawa!" teriak raja. Saya tidak, ini sangat sulit. Paduka, ini rahasia yang luar biasa aneh. Jawab Abu Nawas. Rahasia itu terlalu konyol. Tapi Abu Nawas berhasil menahan diri selama 2 hari. Pada hari ketiga, ia mulai bicara sendiri di jalan sambil menahan tawa, dan malamnya, ia menggali lubang di dekat sungai, lalu berbisik ke dalam lubang itu. Abu Nawas berbisik ke lubang. "Raja kita punya bekas gigitan unta di pantatnya. Dan bentuknya seperti peta negeri Persia." Begitu selesai, ia menimbun lubang itu dan merasa lega. Namun, alam sepertinya tidak suka menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, di dekat tempat lubang itu ditanam, tumbuhlah sebatang pohon aneh. Dan tiap kali angin bertiup, daunnya bersuara seperti gigitan unta peta Persia, gigitan unta peta Persia. Warga mulai penasaran dan berkumpul. Lalu rumor mulai menyebar. Dan tentu saja, sampailah ke telinga sang raja. Raja murka. Siapa yang membuka rahasia terlarang itu? Semua penjaga, menteri, bahkan kucing istana diperiksa. Hingga akhirnya, sang raja menyadari, satu-satunya orang yang tahu rahasia itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil kembali ke istana. Raja berkata dengan garang, "Kau telah melanggar sumpahmu. Kau menyebarkan rahasiaku." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, saya tidak pernah membocorkannya kepada siapapun. Saya hanya membisikkan ke lubang tanah, lalu menimbunnya. Kalau ternyata pohon itu punya mulut sendiri, saya juga heran." "Jadi seluruh kota tahu karena pohon?" tanya raja. "Atau mungkin karena Tuhan ingin semua tahu bahwa peta Persia bisa ada di tempat yang tak terduga?" Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah keheningan yang dramatis, raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar mustahil," seru raja. Akhirnya, pohon itu dijadikan taman hiburan. Warga datang untuk mendengar rahasia pohon, dan raja malah menjadi legenda di seluruh negeri. Raja dengan pantat berpeta. Dan Abu Nawas, ia diangkat menjadi penjaga rahasia yang tidak terlalu rahasia. Pesan moral. Kadang, rahasia yang terlalu disimpan bisa tumbuh jadi pohon yang bicara. Jadi, hati-hati saat membisikkan sesuatu ke tanah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kitab Takdir. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di beranda rumahnya sambil menyeruput secangkir teh panas. Wajahnya terlihat damai, sampai tiba-tiba seorang pemuda tergopoh-gopoh datang menghampirinya. "Abu Nawas, tolong aku. Hidupku sial terus. Aku ingin mengubah takdirku," teriak si pemuda dengan napas tersengal. Abu Nawas mengangkat alis. "Sial terus?
Apa kamu pernah mandi pakai sabun atau cuma air mata penyesalan saja? Pemuda itu menangis. Aku sudah mencoba semuanya, tapi tetap saja, setiap kali aku berdagang, daganganku jatuh. Setiap kali aku jatuh cinta, cintaku mental. Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, mungkin sudah saatnya kau membaca Kitab Takdir. Pemuda itu terbelalak. Itu, beneran ada? Abu Nawas tersenyum misterius. Ada. Tapi hanya bisa ditemukan di perpustakaan rahasia milik Raja Jalal yang terletak di bawah istana, dijaga oleh burung hantu berjubah dan tikus bersorban. Setelah mendapat izin dari Raja, tentu saja dengan sedikit tipu muslihat dari Abu Nawas yang mengatakan ia hendak mencari resep kue untuk ulang tahun Raja, Abu Nawas dan pemuda itu masuk ke ruang bawah tanah istana. Penuh debu, sarang laba-laba, dan tumpukan buku aneh. Di antara buku, cara menjinakkan unta liar, dan kamus bahasa kucing. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku besar bertuliskan, Kitab Takdir, baca pelan-pelan, jangan salah pencet. Apa maksudnya? Jangan salah pencet. Ini kan buku, bukan lampu otomatis, gumam Abu Nawas. Mereka membuka halaman pertama, tertulis. Pasal 1, siapapun yang menulis ulang takdir di buku ini, akan langsung mengubah jalan hidupnya. Tapi, kalau tulisannya jelek, akibatnya juga jelek. Si pemuda kegirangan dan langsung mencoret-coret bagian takdirnya. Dari akan menikah dengan janda 5 anak. Diubah menjadi akan menikah dengan putri raja cantik nan kaya raya. Abu Nawas menggeleng. Kau menulisnya miring dan tinta kamu tumpah. Dan benar saja. Keesokan harinya, pemuda itu bangun dan mendapati dirinya bukan di rumah, tapi di istana. Ia mengenakan jubah emas, duduk di ranjang mewah. Seorang pelayan datang membawakan sarapan. Namun, ketika putri raja masuk, wajahnya cantik, tapi galaknya seperti singa kelaparan. Kenapa kamu bangun siang? Kamu pikir aku ini siapa? Kamu suami? Kamu budak? Cuci piring sana. Setiap hari, pemuda itu disuruh menyapu lantai istana seluas lapangan bola, memijat kaki putri yang selalu minta dibacakan puisi setiap malam. Kalau puisinya jelek, kamu tidur di kandang merpati. Akhirnya, si pemuda kabur dan kembali menemui Abu Nawas. Pemuda itu mencoba mengubah takdirnya lagi. Kali ini ia tulis, ingin jadi pedagang paling sukses di dunia. Namun, karena tergesa-gesa, tulisannya terbaca, ingin jadi pecundang paling sukses di dunia. Hasilnya, ia tiba-tiba punya kedai yang selalu ramai, tapi orang-orang datang hanya untuk membuli dan meminjam uang tanpa bayar. Bahkan ada yang datang cuma buat numpang ke kamar mandi. Ia kembali ke Abu Nawas, menangis seperti anak ayam kehilangan induknya. Abu Nawas, tolong aku. Aku menyerah. Buku ini terlalu sakti dan terlalu sensitif terhadap EYD. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di halaman terakhir Kitab Takdir. Takdir terbaik adalah milik mereka yang menerima hidup dengan tawakal, tapi tetap berusaha. Bukan mereka yang mengutak-atik kitab tanpa tahu caranya menulis. Dan anehnya, begitu tulisan itu selesai, buku itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kepulan asap berbentuk tanda tanya dan kabur ke langit. Pemuda itu terdiam. Aku paham sekarang, katanya sambil menunduk. Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya. Kadang yang perlu kita ubah bukan takdirnya,
tapi cara kita menyikapinya. Dan sejak saat itu, pemuda itu hidup dengan semangat baru. Ia tetap berdagang, kadang gagal, kadang berhasil. Tapi ia selalu tertawa. Karena, siapa tahu, mungkin itu bagian dari takdir yang paling lucu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Rahasia Taman. Pada suatu hari yang terik di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di taman istananya sambil melamun. Bunga-bunga yang dulu bermekaran indah kini mulai layu, rumput tampak kering, dan para pelayan istana sudah kehabisan ide untuk membuat taman tampak segar kembali. Dengan wajah kusut, sang raja mengeluh. Mengapa taman ini cepat sekali layu? Apakah aku perlu menanam bunga dari langit? Tiba-tiba, salah satu penasehat kerajaan berbisik. Paduka, hamba mendengar di sebuah desa jauh, ada taman yang tak pernah layu. Tanamannya selalu hijau, bunga-bunganya harum sepanjang tahun, dan tidak pernah disentuh oleh musim kemarau. Raja langsung bangkit, matanya berbinar penuh harap. Cari siapapun yang tahu tentang taman itu. Aku ingin taman seperti itu di istanaku. Keesokan harinya, datanglah Abu Nawas dengan sorban putih bergelombang, jubah bersih, dan senyum penuh teka-teki. Ia membawa sebuah pot kecil berisi tanaman aneh yang tampak sangat biasa. Paduka, hamba tahu rahasia taman yang tak pernah layu, ujar Abu Nawas dengan nada tenang. Tapi rahasianya tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Raja mengernyit. Apa maksudmu hanya bisa dirasakan? Ini istana, bukan tempat kontemplasi. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, izinkan hamba membawa Paduka ke taman itu. Tapi dengan satu syarat. Raja mulai curiga. Apa syaratnya? Jangan bilang aku harus berjalan kaki ke ujung dunia. Tidak, Paduka. Hanya saja, selama perjalanan, Paduka tidak boleh marah, tidak boleh mengeluh, dan harus mengikuti semua petunjuk hamba, walau terdengar sangat konyol. Raja pun mengangguk meski dalam hati mulai ragu. Perjalanan pun dimulai. Di hari pertama, Abu Nawas mengajak sang raja menari-nari di tengah sawah sambil mengucapkan mantra. Daun-daun tertawa, bunga pun bersiul. Sang raja merasa seperti sedang ikut drama sekolah anak-anak, tapi ia tetap menuruti. Hari kedua, mereka berdandan seperti kupu-kupu, mengepak-ngepakkan kain di tengah padang. Abu Nawas bahkan menyuruh raja berdiri di atas batu sambil berkata, aku adalah bunga yang tak bisa patah. Ini taman atau taman bermain orang gila? Gerutu sang raja pelan. Tapi ia tetap tidak mengeluh keras-keras. Hari ketiga, mereka duduk di tengah hutan. Abu Nawas menyuruh sang raja memeluk pohon sambil berbisik. Aku mencintaimu, wahai daun kehidupan. Pelayan-pelayan yang ikut dari kejauhan sudah mulai mempertanyakan kewarasan rombongan kerajaan. Akhirnya, setelah seminggu perjalanan, mereka sampai di sebuah lembah hijau yang memukau. Bunga-bunganya cerah, dedaunannya segar, dan burung-burung berkicau indah. Tempat itu seperti lukisan hidup. Sang raja terpesona. Apakah ini tamannya? Tanya raja penuh kagum. Benar, jawab Abu Nawas. Tapi taman ini bukan hanya karena tanahnya subur atau airnya jernih, tapi karena semua yang datang ke sini melepaskan amarah, keluhan, dan ego mereka.
Itulah pupuk yang membuat taman ini tak pernah layu. Raja terdiam. Dan selama Paduka mengikuti perjalanan tadi tanpa marah, taman ini sudah menerima Paduka sebagai bagian darinya. Raja tertawa terbahak-bahak. Jadi aku menari seperti kupu-kupu dan berbicara pada pohon agar taman ini menyukaiku? Abu Nawas tersenyum nakal. Setidaknya Paduka sudah lebih ringan hatinya sekarang, dan tidak lagi memikirkan taman istana yang layu. Siapa tahu, taman itu layu karena Paduka terlalu sering memarahi rumput. Setelah kembali ke istana, Raja pun memerintahkan taman istananya dibersihkan dari semua patung marmer dan diganti dengan tempat bermain anak-anak dan para pengunjung untuk tertawa. Di tengah taman dipasang papan besar bertuliskan, "Tertawalah, agar bunga ikut tersenyum." Dan sejak hari itu, taman istana pun menjadi lebih segar. Bukan karena tanaman baru, tapi karena para pengunjung tak henti tertawa melihat Raja menari seperti kupu-kupu di festival bunga tiap minggunya, bersama Abu Nawas sebagai MC utamanya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tawa sang raja. Di suatu pagi yang tampaknya biasa saja di kerajaan Baghdad, terjadi peristiwa luar biasa, yang tak tertulis di buku sejarah manapun. Raja tertawa, dan tidak bisa berhenti. Awalnya hanya tawa kecil. Seorang pelawak istana yang biasa-biasa saja, yang leluconnya bahkan gagal membuat kambing tersenyum, mendadak sukses membuat sang raja terkekeh. Heh, heh, ha, hahaha. Raja menepuk-nepuk lututnya. Hu, huahaha. Tawanya makin lama makin keras. Bahkan saat pelawak itu sudah turun panggung dengan bingung, sang raja masih tertawa. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Pelayan istana mulai panik. Raja tidak makan, tidak minum, tidak tidur, cuma tertawa seperti orang baru menemukan dunia. Penasihat kerajaan bergidik, "Yang mulia, mungkin ini kutukan?" Seorang tabib didatangkan. Tabib, Paduka mengalami kejang otot wajah tingkat tertinggi. Ini bisa berbahaya. Jika dibiarkan, lidah bisa keseleo. Raja. Huhahaha. Keseleo katanya. Huahaha. Didatangkan penari perut untuk mengalihkan perhatian. Raja malah tertawa lebih keras karena penarinya terpeleset kulit pisang yang dibuang menteri. Didatangkan penyair suram. Raja tertawa karena penyair itu menangis sendiri mendengar puisinya. Didatangkan pendeta, dukun, hingga pemain sulap yang mengeluarkan kucing dari jubahnya. Semua gagal. Sampai akhirnya, seseorang berteriak, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas muncul dengan langkah santai, memakai jubah putihnya, sorban miring, dan senyum iseng di wajah. Begitu melihat sang raja tertawa dengan wajah merah seperti kepiting rebus, Abu Nawas mengelus janggutnya dan berkata, "Apakah Paduka sedang bersaing tawa dengan jin gurun?" Raja langsung tertawa makin histeris, "Hahaha. Siapa dia ini? Bawa dia ke sini." Hahaha. Para menteri mulai berbisik. Berani-beraninya dia bicara begitu. Kalau gagal, bisa digantung terbalik. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia pun berkata, "Yang mulia, sebaiknya saya tidak menyuruh Anda berhenti tertawa. Tapi izinkan saya menguji kekuatan tawa Anda."
Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa 4 benda. Seekor ayam jantan yang memakai sepatu kulit domba, seekor kucing yang memakai mahkota mainan, sebuah cermin besar berbingkai emas, dan sebuah tandu yang berisi bayi kambing. Para menteri terperangah. Ini mau menyembuhkan raja atau bikin sirkus? Jangan-jangan Abu Nawas sudah gila. Tapi raja terlihat penasaran di tengah tawanya. Abu Nawas berkata, "Paduka, saya persembahkan pertunjukan kerajaan yang belum pernah Anda lihat." Ia memulai. Ayam jantan disuruh berdansa dengan musik kecapi. Ayam itu berputar-putar, lalu terpeleset, lalu terbang ke kepala menteri tua. Kucing naik tahta, mengangkat satu kaki, dan jatuh tertidur. Bayi kambing tiba-tiba mengembik keras, dan buang angin. Seluruh istana terguncang menahan tawa. Tapi raja tertawa sampai pingsan. Betul. Raja pingsan karena terlalu keras tertawa. Wajahnya merah, badannya lemas, dan akhirnya diam. Panik? Tentu. Semua berlari. Tabib datang. Abu Nawas tetap tenang. Ia membuka cermin besar di depan wajah sang raja. Dan saat raja membuka mata, ia melihat wajahnya sendiri. Berantakan, rambut seperti rumput terbakar, mulut berbusa, dan raja pun melotot, lalu berkata pelan, "Siapa makhluk aneh ini?" Semua mendadak hening. Sang raja tidak tertawa. Menteri berbisik, keajaiban terjadi. Raja bangkit perlahan, memegangi perutnya, dan berkata, "Perutku, rasanya seperti habis ditinju gajah." Abu Nawas menimpali. Paduka telah membuktikan bahwa tertawa adalah obat, tapi jika diminum 48 jam non-stop, obatnya jadi racun. Raja mengangguk sambil memijat dagunya. "Engkau benar. Tapi jujur, bagian ayam terpeleset itu sangat menghibur." Semua tertawa ringan, dan raja pun ikut tersenyum dengan sadar. Untuk pertama kalinya sejak 3 hari, istana bisa kembali tenang, dan tidak seperti warung sirkus. Sebagai tanda terima kasih, raja hendak memberi Abu Nawas 10 kantong emas. Tapi Abu Nawas berkata, "Hamba hanya ingin satu permintaan kecil, Paduka." "Apa itu?" "Jika suatu hari nanti Paduka tertawa lagi tanpa henti, jangan suruh saya menari pakai sepatu ayam." Semua pun tertawa bersama-sama, kali ini secukupnya, dan tanpa kambing ditandu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hutan aneh. Pada suatu siang yang terik di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di atas atap rumahnya sambil memandangi awan. Di sebelahnya, seekor kambing tetangganya entah bagaimana berhasil naik ke atas dan ikut duduk seolah sedang ikut kontemplasi. "Kalau saja aku bisa hidup seperti awan, melayang kemanapun aku mau, tak ada yang suruh bersih-bersih rumah," gumam Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah panik. Seorang prajurit kerajaan muncul dengan wajah kusut seperti sajadah yang belum disetrika. "Abu Nawas, ini darurat kerajaan. Raja memanggilmu secepat kilat." "Wah, kalau begitu, berikan aku sepasang sandal petir," jawab Abu Nawas santai. "Jangan bercanda. Ini soal hutan di perbatasan utara. Pasukan yang dikirim raja hilang semua.
Raja sedang duduk di singgasananya dengan ekspresi seperti baru saja menemukan lalat dalam teh. Di belakangnya, penasihat istana sibuk menggulung peta sambil berdebat tentang arah utara yang katanya pindah ke selatan. "Abu Nawas," seru raja. "Kami menghadapi bencana. Ada sebuah hutan baru muncul di perbatasan. Tapi anehnya, setiap yang masuk ke dalam, tidak bisa keluar dengan rute yang sama. Bahkan 2 langkah ke depan bisa membuatmu kembali ke tempat tadi, tapi dengan batu yang berubah jadi kelinci." Abu Nawas mengangguk pelan. "Jadi ini hutan atau rumah sulap?" "Sudahlah. Aku ingin kau menyelidikinya. Dan jangan mencoba mengelak, atau kau akan kusuruh bersihkan seluruh istana pakai sikat gigi." "Tenang, tuanku. Kalau ada yang bisa ngobrol dengan hutan, itu aku," kata Abu Nawas dengan gaya sok pahlawan. Abu Nawas berangkat dengan membawa bekal seadanya. Seekor keledai tua bernama Halil, dan 1 kantong kurma. Halil adalah keledai cerdas, meskipun matanya juling 1 dan telinganya lebih mirip daun pisang. Setiap kali dia merasa ada kebohongan, dia akan mendengus keras. "Kalau kau dengus 2 kali, itu artinya apa, Halil?" tanya Abu Nawas. Bruh. "Itu artinya lapar, ya?" "Bagus. Setidaknya kita satu frekuensi." Setibanya di hutan, Abu Nawas langsung merasa ada yang aneh. Pepohonan tampak bergerak perlahan seperti menari, angin berputar ke arah yang tak jelas, dan suara burung terdengar seperti tertawa. "Ini bukan hutan biasa. Ini hutan badut," gumamnya. Lalu, dor! Sebuah suara keras terdengar. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar dan muncullah seorang pria tua dengan jubah sobek dan rambut berdiri seperti disetrum. Ia keluar dari dalam pohon, secara harfiah. "Aku penjaga hutan ini," katanya dengan suara berat. "Siapa kau yang berani menginjak wilayahku tanpa izin GPS sihir?" "Abu Nawas, Pak. Penghibur profesional. Kadang dukun, kadang filsuf, tergantung bayaran." Penjaga hutan itu ternyata seorang penyihir pensiunan bernama Kakek Karzak, yang dulu sering diminta tolong untuk sulap istana tapi kini merasa dunia membosankan. Ia menciptakan hutan ini sebagai eksperimen. Pohon-pohon bisa berpindah tempat, batu bisa menjadi ayam, dan sungai kadang mengalir ke langit. Ia menyebutnya seni kebingungan tingkat tinggi. "Tapi kenapa semua orang tersesat?" tanya Abu Nawas. "Karena kalau mereka tidak tersesat, siapa yang akan mengagumi kejeniusan desainku?" jawab Karzak bangga. Abu Nawas menggeleng-geleng. "Kalau begitu izinkan aku buat solusi. Aku akan jadi pemandu wisata tersesat." Abu Nawas memulai petualangan dengan membuat peta versi dirinya. Tapi peta itu malah berubah menjadi kertas tisu saat melewati jembatan angin. Ia lalu menandai pohon dengan tali, namun saat kembali, talinya sudah dipakai oleh seekor burung sebagai tali jemuran. Di tengah kebingungan itu, Halil keledainya malah bertingkah jadi pemimpin. Setiap kali mendengus 2 kali, Abu Nawas tahu bahwa arah itu harus dihindari. Anehnya, Halil selalu berhasil menemukan jalan yang kurang gila. Setelah beberapa hari dan banyak kejadian lucu, seperti dikejar pohon beringin marah dan disiram hujan dari bawah, akhirnya Abu Nawas mendapat ide, buat sistem arah berdasarkan bunyi. Ia meminta kakek Karzak menciptakan pohon-pohon yang bisa berbunyi saat disentuh. Ada pohon ting untuk arah utara, tung untuk selatan, dan ploing untuk keluar hutan. Kakek Karzak menyukai ide itu. Ia juga menambahkan efek suara kentut bila arah salah,
Biar pengunjung ingat bahwa salah itu bisa memalukan, katanya. Abu Nawas kembali ke istana dengan peta suara. Kini, setiap pengunjung bisa menelusuri hutan hanya dengan mendengarkan irama pohon. Hutan jadi tempat wisata baru kerajaan, dan Abu Nawas jadi selebriti dadakan. Raja pun berkata, "Aku bangga padamu, Abu Nawas. Tapi aku masih bingung. Mengapa keledaimu lebih pintar dari pasukan elitku?" "Karena keledai tak pernah berpikir dia pintar, tuanku." "Berbeda dengan manusia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kau memang luar biasa. Tapi tetap saja, jangan suruh pohon-pohon itu bernyanyi saat aku lewat. Aku trauma pohon menyanyi sejak kecil." Dan sejak hari itu, hutan yang tadinya suka lupa arah menjadi tempat paling lucu dan aneh di seluruh Baghdad. Tapi yang paling penting, semua tahu, di mana ada kebingungan, di situ Abu Nawas pasti bisa membuat orang tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Awan. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput secangkir kopi. Ia menatap langit yang biru sambil bergumam, "Andai aku bisa terbang ke atas awan, pasti hidupku tak perlu repot-repot mencuci baju dan membayar pajak." Kalimat ngawurnya ini ternyata terdengar oleh seorang pedagang keliling yang lewat sambil menuntun keledainya. "Hei Abu Nawas," seru pedagang itu. "Katanya kau bisa pergi kemana saja, bahkan menipu raja. Apa kau bisa pergi ke negeri awan?" Abu Nawas tersedak kopinya. "Ke negeri awan?" "Iya," lanjut si pedagang sambil tertawa. "Kalau kau bisa pergi ke negeri awan dan bawa oleh-oleh dari sana, semua orang di kota akan percaya kau memang orang paling hebat. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba duduk di depan rumah lagi. Malu kota ini." Abu Nawas tentu tidak bisa menerima tantangan ini dengan diam. Harga dirinya sebagai penipu ulung, maksudnya, pemikir kreatif, sedang dipertaruhkan. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar loak. Ia membeli benda-benda yang sangat tidak masuk akal. Ia membeli sebuah payung bolong, sepatu balet bekas, benang layangan sepanjang 1000 depa, ember besar dan seekor angsa yang tidak bisa terbang. Orang-orang bertanya, "Untuk apa itu semua, Abu Nawas?" Ia menjawab dengan tenang, "Untuk terbang ke negeri awan, tentu saja." Keesokan harinya, Abu Nawas naik ke bukit tertinggi sambil membawa semua barang aneh itu. Ia duduk di dalam ember besar, memegang angsa yang diikat benang layangan, memakai payung bolong sebagai kemudi, dan sepatu balet untuk gaya. Orang-orang berkumpul di bawah bukit, tertawa dan saling bertaruh berapa detik Abu Nawas akan jatuh. "Bersiaplah untuk menyaksikan keajaiban langit," teriak Abu Nawas. Lalu ia menyuruh seorang anak kecil untuk mendorong embernya ke jurang. Maksudnya, ke lereng yang landai. Wuus! Ember meluncur. Angsa mengepak-ngepak panik, payung bolong berkibar tanpa arah, dan benang layangan kusut di mana-mana. Sampai akhirnya, bam! Abu Nawas jatuh ke tumpukan jerami. Saat pingsan, Abu Nawas bermimpi dirinya sampai ke negeri awan. Di sana, semua orang terbang menggunakan sandal melayang, dan nasi turun dari langit 3 kali sehari.
Ia bertemu Raja Awan bernama Sultan Udan Gerimis, seorang pria gemuk berbulu kapas, yang selalu mendengkur saat berbicara. "Apa kau membawa oleh-oleh dari bumi?" tanya Sultan. Abu Nawas mengeluarkan sepatu baletnya. "Ini, sepatu sakti bumi. Bisa membuat Anda menari meski sedang lapar." Raja tertawa dan memberikan Abu Nawas hadiah, seekor monyet berkacamata yang bisa berbicara. "Bawalah monyet ini sebagai bukti kau pernah ke negeri awan," kata sang raja. Abu Nawas terbangun di atas jerami. Di pangkuannya, seekor monyet sungguhan sedang duduk, mengenakan kacamata. Entah dari mana datangnya, tidak ada yang tahu. Tapi orang-orang yang menyaksikan langsung percaya. "Monyet itu benar-benar bicara," teriak seseorang. Dan benar saja. "Namaku Tito, dan aku butuh kopi," kata si monyet dengan suara parau. Semua orang heboh, percaya Abu Nawas benar-benar ke negeri awan. Mereka mengaraknya keliling kota. Pedagang keliling yang menantangnya malah minta ampun dan mengaku kalah. Beberapa hari kemudian, Raja mendengar kisah ini dan memanggil Abu Nawas. "Kalau kau bisa ke negeri awan," kata Raja, "bawa aku ke sana. Aku ingin bertemu Sultan Udan Gerimis." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, hanya mereka yang punya hati selembut awan dan pikiran seaneh mimpi yang bisa sampai ke sana." Raja bingung, tapi karena tidak mau dibilang hatinya keras dan pikirannya normal, ia mengangguk. "Kalau begitu, aku percaya padamu saja, Abu Nawas." Dan begitulah. Abu Nawas kembali menang hanya dengan ember, angsa panik, dan monyet ajaib yang entah dari mana. Kadang, yang membuatmu terbang bukan sayap, tapi akal yang kelewat bebas dan mulut yang kebanyakan gaya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan Raja lupa ingatan. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, suasana istana berubah menjadi kacau balau. Para menteri berlarian, para pelayan bingung, dan penjaga istana saling pandang tanpa tahu harus berbuat apa. Semua geger karena satu hal yang sangat tidak biasa. Sang raja kehilangan ingatannya. Raja Harun al-Rasyid bangun tidur pagi itu, lalu tiba-tiba bertanya kepada pelayan, "Siapa aku? Kenapa aku tidur di tempat semewah ini? Dan kenapa semua orang membungkuk saat melihatku?" Pelayan yang setia hampir pingsan saking paniknya. Ia langsung melapor ke para menteri, dan para menteri langsung berkumpul di aula istana. Yang mulia kehilangan ingatannya. Ia tak tahu bahwa ia adalah raja, teriak Perdana Menteri sambil menjambak jenggotnya sendiri. Beberapa tabib dan dukun dipanggil. Ada yang menyuruh raja minum ramuan pahit dari kotoran kelelawar, ada yang membacakan mantra sambil menabur garam di atas kepalanya. Tapi hasilnya nihil. Sang raja tetap bertanya, "Kapan aku mulai bekerja di tempat aneh ini?" Dalam situasi genting itu, nama Abu Nawas pun disebut. Raja memang sering kesal tapi juga bergantung padanya. "Panggil Abu Nawas." Si penipu yang cerdas itu. Mungkin otaknya lebih miring dari raja, tapi siapa tahu bisa berhasil, kata salah satu menteri senior yang sudah pasrah. Abu Nawas datang dengan senyum santai, jubah putihnya berkibar, dan langkah kakinya ringan seperti tidak ada masalah. "Apa kabar semua? Kenapa wajah kalian seperti habis melihat kambing berdansa?" "Raja kita lupa dirinya sendiri," kata Perdana Menteri. "Ah, begitu? Mungkin ini saatnya Raja menemukan siapa dirinya dari sudut pandang yang baru,"
kata Abu Nawas sambil mengusap dagunya. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi raja, yang kini duduk di singgasana tapi bingung sendiri kenapa semua orang melayaninya seperti bayi keramat. "Salam, Tuan Tukang Kayu," sapa Abu Nawas dengan semangat. "Aku tukang kayu?" tanya raja kebingungan. "Tentu saja. Kami semua sudah menunggumu untuk memperbaiki kursi-kursi di istana ini. Dengar-dengar kau paling jago memaku tanpa melihat." Para menteri yang mendengar itu hampir jatuh pingsan. Tapi raja tampak senang. Ia merasa punya identitas. Hari-hari berikutnya raja sibuk menjadi tukang kayu. Ia membawa palu kemana-mana, memeriksa kaki kursi, dan bahkan menasihati pengawal istana soal jenis kayu yang kuat untuk dijadikan lemari. Semua orang takut membantah. Namun, diam-diam Abu Nawas menyusun strategi. Ia mengatur sebuah teater kerajaan yang akan menampilkan drama kehidupan seorang raja di depan raja sendiri. Abu Nawas mengatur adegan, para aktor menyamar sebagai raja palsu, menteri palsu, dan pelayan palsu. Dalam drama itu, raja yang bijaksana memerintah dengan adil, suka makan anggur, suka tidur siang, dan punya kebiasaan garuk kepala saat bingung. Semua persis seperti Raja Harun al-Rasyid yang sebenarnya. Raja yang sedang menonton terperangah. Wajahnya pucat. Tangannya mulai gemetar. Dan tiba-tiba ia berteriak, itu aku. Itu kebiasaanku. Aku raja." Semua orang bersorak. Para menteri menari. Penjaga menangis. Dan Abu Nawas hanya mengangguk santai. Namun, masih ada efek samping. Keesokan harinya, raja memang ingat kembali siapa dirinya. Tapi, ia juga jadi sedikit kebingungan tambahan. Ia sekarang percaya bahwa dirinya adalah dua orang, seorang raja dan seorang tukang kayu. "Sediakan aku 1 jam sehari untuk memperbaiki kursi. Aku suka pekerjaan itu," tita sang raja dengan bangga. Abu Nawas tertawa geli. "Bagus juga. Setidaknya kalau istana rusak, kita tidak perlu panggil tukang dari luar." Dan sejak hari itu, Istana Baghdad menjadi satu-satunya istana di dunia yang dipimpin oleh seorang raja yang juga tukang kayu. Pesan moral. Terkadang, cara paling lucu dan tak terduga bisa menyembuhkan hal yang paling rumit, apalagi kalau ada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kota Terlarang. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar desas-desus dari para pedagang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Mereka bercerita tentang sebuah kota misterius yang berada di tengah padang pasir, dikenal dengan nama Kota Terlarang Al-Maknuna. Konon, siapapun yang masuk ke sana tak ingin kembali. Bukan karena disekap, tapi karena terlalu nyaman, terlalu aneh, dan terlalu absurd. Raja pun penasaran. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa membuat orang tak mau pulang? Apakah di sana seluruh penduduknya jin? Atau semua makanannya gratis? Karena rasa penasaran makin tak tertahankan, Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," seru Raja dengan semangat penasaran yang membara. "Aku tugaskan kau untuk pergi ke kota terlarang itu dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di sana." Abu Nawas mengusap dagunya yang berjanggut rapi. "Saya akan pergi, tuanku. Tapi boleh saya ajukan satu syarat?" "Apa itu?" "Kalau saya tak kembali dalam 7 hari,
Anggap saja saya terlalu betah. Raja mendengus, tidak ada batas waktu. Pokoknya kau harus kembali, meski harus diseret. Abu Nawas berangkat dengan seekor unta bernama si gendut, karena perutnya selalu bunyi meskipun baru saja makan. 3 hari perjalanan, ia melewati badai pasir, ditipu pedagang karpet yang ternyata jualan selimut, dan hampir masuk ke tenda pesta pernikahan yang salah undangan. Akhirnya, di malam keempat, dari balik bukit, tampaklah sebuah kota yang aneh. Semua bangunannya miring, pintunya kecil tapi jendelanya besar, dan ada menara jam yang berputar mundur. Ini pasti kota terlarang Al-Maknuna, gumam Abu Nawas. Begitu masuk, Abu Nawas langsung disambut warga yang semuanya berjalan mundur. "Selamat datang, pengembara," seru seorang wanita sambil berputar seperti gasing. "Terima kasih, boleh tanya, kenapa semua orang di sini jalan mundur?" "Karena kalau jalan ke depan, nanti cepat tua." Di pasar, Abu Nawas melihat penjual buah yang membagikan pisang secara gratis, tapi yang ambil malah harus membayar untuk tidak makan. Lalu ada tukang cukur yang hanya mencukur orang botak. Abu Nawas memicingkan mata. Kota ini jelas tidak normal, tapi lucunya, aku merasa nyaman. Di penginapan, tempat tidurnya bisa berbicara. "Selamat malam, Abu Nawas," katanya dengan suara empuk. "Jangan tidur terlalu cepat. Mimpi di sini suka lebih nyata dari kenyataan." Abu Nawas pun bermimpi jadi wali kota. Tapi saat bangun, seluruh warga sudah memanggilnya, "Yang Mulia Abu Nawas, kami pilih Anda jadi wali kota kemarin malam." "Loh, tapi itu kan mimpi." "Di sini, mimpi adalah demokrasi tertinggi." Lalu muncullah seekor kucing berjas yang berkata, "Saya ketua partai. Mau koalisi?" 7 hari pun berlalu. Abu Nawas mulai ragu. Hidup di kota ini memang aneh, tapi nyaman dan lucu. Ia bisa tidur siang 2 kali sehari, makan siomay yang berubah jadi bakso saat dikunyah, dan ikut lomba tertawa tanpa sebab setiap sore. Namun ia teringat janji pada raja. "Kalau aku tidak pulang, mungkin raja akan kirim pasukan atau lebih buruk, utus menteri keuangan mencari aku." Dengan berat hati, ia pamit pada warga yang memberinya bekal, sandal berbicara, batu yang bisa dipijat, dan seekor ayam yang bertugas membangunkannya setiap jam 2 pagi, tanpa alasan. Sesampainya di istana, raja bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana kota itu?" Abu Nawas menghela napas, lalu mulai. "Tuanku, di sana orang botak dicukur, orang kenyang diberi makan, kucing ikut debat politik, dan wali kotanya bisa terpilih lewat mimpi. Tapi yang paling berbahaya, kota itu terlalu menyenangkan. Bisa-bisa seluruh negeri kita pindah ke sana." Raja tercengang. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum nakal, "Larang siapapun ke sana. Tapi kalau boleh usul, kita buka cabangnya di sini." Akhirnya, raja malah tergoda ingin pergi sendiri. Tapi setiap kali hendak berangkat, Abu Nawas selalu bilang, "Tuanku, tunggu 1 hari lagi. Besok kucingnya debat final." Dan begitu terus, sampai raja lupa ingin ke sana. Sementara itu, Abu Nawas punya rencana rahasia, membangun kota terlarang mini di belakang rumahnya, khusus untuk bermain-main dan kadang untuk sembunyi dari utusan pajak. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas.
dan ramalan nyata. Di pagi hari yang cerah di Baghdad, angin semilir menyapu dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di tengah ketenangan itu, tampak seorang pria bersorban putih, berjanggut rapi, duduk santai di sebuah warung teh sambil menyeruput perlahan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan satu kaki naik ke kursi dan satu tangan menopang dagu, ia tampak seperti sedang merenung dalam. Padahal sebenarnya, ia sedang menghitung berapa utangnya di warung itu minggu ini. 10 mangkuk bubur, 20 cangkir teh, dan 2 piring roti yang aku bilang mau bayar besok, yang besoknya nggak pernah datang, gumamnya. Tiba-tiba, dari ujung jalan muncullah seorang peramal keliling. Ia mengenakan jubah robek, rambutnya acak-acakan seperti habis disambar angin topan, dan membawa bola kristal retak sebesar semangka. Ramalan. Ramalan. Mau tahu nasibmu? Cuma 2 dirham. Dijamin lebih akurat dari gosip tetangga. Abu Nawas melirik si peramal sambil menahan tawa. Ia berbisik pada pemilik warung, peramal model begituan bisa hidup dari omong kosong. Kenapa aku tidak? Seolah mendapat wahyu dari langit, Abu Nawas berdiri dengan semangat. Ia menepuk jidat, ini dia. Aku akan jadi peramal palsu. Tapi bukan peramal biasa, aku akan jadi peramal terlucu se-Baghdad. Keesokan paginya, Abu Nawas tampil beda. Ia mengenakan jubah ungu tua milik seorang tukang sulap tua, dan membawa bola kelapa yang dipoles mengilap dengan minyak goreng bekas. Ia membuka lapak di tengah pasar dan memasang papan besar bertuliskan, Abu Nawastradamus. Ramalan akurat 97%, sisanya bisa bikin ngakak. Orang-orang tertawa. Tapi ya begitulah, warga Baghdad itu gampang penasaran. Mereka pun mendekat. Seorang nenek gemuk datang pertama. Wahai peramal agung, apakah aku akan bertemu cinta sejati? Abu Nawas menutup mata, mengelus bola kelapa, lalu menjawab, Aku melihat seorang pria tua, berkumis tebal. Dengan gigi 2, akan meminangmu. Tapi dia tidak membawa cincin, hanya membawa sandal jepit. Nenek itu malah tertawa terpingkal-pingkal. Setidaknya dia tidak bawa utang. Sejak hari itu, lapak Abu Nawastradamus selalu ramai. Ia tidak hanya meramal, tapi juga menertawakan realita dengan gaya dramatis. Ada yang tanya soal jodoh, ia jawab, jodohmu sedang dalam perjalanan, tapi dia nyasar ke kampung sebelah. Ada yang tanya soal rezeki, ia jawab, aku melihat uang datang, tapi kamu lupa tutup dompet, jadi dia kabur. Pokoknya, semua ramalannya ngawur, tapi justru bikin orang terhibur. Suatu hari, datanglah seorang utusan istana dengan wajah tegang dan napas ngos-ngosan. Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu. Katanya, ramalanmu menggemparkan pasar. Abu Nawas langsung panik. Ya, guyonanku ketahuan juga. Ia dibawa ke istana, duduk di hadapan Raja Harun al-Rashid yang duduk di atas singgasana emas dengan tatapan tajam, ditemani para menteri dan penasihat istana. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin menguji ramalanmu. Ramalkan apa yang akan terjadi 3 hari dari sekarang. Tapi ingat, kalau meleset, kepalamu bukan lagi di atas leher. Abu Nawas gemetar. Astaga, kenapa tadi nggak buka lapak jual es kelapa aja? Ia menatap bola kelapanya, menatap Raja, menatap burung merpati di jendela, lalu berkata dengan suara berat.
Dalam 3 hari, seekor unta akan masuk ke dapur istana dan menimbulkan kekacauan besar. Seluruh istana tertawa. Para menteri bahkan nyaris terjatuh dari kursi. Unta di dapur? Abu Nawas, kamu ini pelawak atau peramal? Kalau ramalan ini benar, aku akan beri kau hadiah besar, kata raja sambil tertawa. Tapi kalau salah, ya, kau bisa ramal nasibmu sendiri. Hari pertama berlalu, tidak ada unta. Hari kedua, suasana istana tenang. Abu Nawas sudah mulai menyusun wasiat di balik lembaran roti. Namun pada hari ketiga, menjelang siang, sebuah kejadian aneh terjadi. Seekor unta liar kabur dari rombongan pedagang yang sedang mengirim barang ke dapur istana. Entah bagaimana caranya, si unta menyelonong masuk lewat pintu belakang, menghantam rak piring, menjatuhkan guci minyak zaitun, dan menginjak kepala juru masak istana yang sedang membuat kari. Kuah! Ada unta di dapur. Jeritan itu menggema ke seluruh istana. Para pelayan berlari-lari ketakutan, juru masak tersungkur ke dalam kuali sup, dan si unta malah duduk santai sambil mengunyah guling dapur. Raja ternganga. Para menteri melongo. Dan Abu Nawas tersenyum geli di ujung ruangan. Ramalannya jadi nyata, teriak semua orang. Raja memanggil Abu Nawas. Bagaimana bisa ramalanmu benar? Kau punya ilmu gaib? Abu Nawas menunduk, lalu bicara pelan. Baginda, bola kelapa tidak pernah berbohong. Tapi sebenarnya, saya hanya mengarang karena panik. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang gila. Tapi gila yang menghibur. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi 100 keping emas, sebidang tanah, dan 1 ekor unta. Yang lainnya, bukan yang ngamuk di dapur tadi. Sejak hari itu, Abu Nawas berhenti jadi peramal. Ia kembali ke warung teh, menikmati hidup, sambil menceritakan kisah ramalan unta pada siapapun yang mau traktir makan. Pesan moral. Kadang-kadang, ramalan bukan soal melihat masa depan, tapi soal keberuntungan dan timing yang absurd. Dan kalau kamu sedang sial, mungkin itu cuma nasib. Tapi kalau kamu Abu Nawas, itu pasti jadi komedi luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hantu istana. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Bukan karena lapar atau gelisah, tetapi karena suara kentut misterius yang terdengar dari dalam dinding istana. Prut! Wahai penjaga! Siapa yang sembarangan kentut di malam buta seperti ini? Bentak sang raja. Para penjaga panik. Mereka bersumpah tidak ada satupun dari mereka yang kentut. Bahkan mereka rela berpuasa bawang dan telur selama 3 hari terakhir demi menjaga kesopanan hidung kerajaan. Namun suara kentut itu terus muncul. Terkadang lirih seperti bisikan, kadang keras seperti meriam. Dan lebih menyeramkan lagi, bau kentutnya mengikuti arah angin. Raja memanggil para penasihat istana, ahli spiritual, bahkan pemburu hantu. Salah satu penasihat berkata, Paduka, ini pasti ulah hantu tua berbau telur busuk yang tinggal di loteng istana sejak zaman kakek Anda. Raja hampir pingsan mendengarnya. Ia langsung memerintahkan pencarian solusi. Panggil Abu Nawas.
Hanya dia satu-satunya yang bisa menangani hantu bau begini. Pagi harinya, Abu Nawas datang dengan wajah santai dan senyum jahil seperti biasa. Dengan sorban putih miring ke kanan dan jubahnya yang sedikit kedodoran, ia masuk ke ruangan raja sambil menahan tawa karena mencium aroma mengerikan yang menyambutnya. "Paduka Raja," katanya serius, "saya mencium sesuatu yang tidak wajar. Bau ini adalah perpaduan antara keringat unta, terasi basi, dan sepatu basah. Ini jelas hantu profesional." Raja menahan muntah. "Abu Nawas, tolong usir hantu ini, berapapun biayanya." Abu Nawas memulai penyelidikan dengan membawa alat-alat aneh. Sekantong bawang putih, kipas angin, boneka keledai, dan sepiring sambal petai. "Untuk apa ini semua?" tanya sang penjaga. "Untuk jebakan, karena tidak ada hantu yang tahan sambal petai," kata Abu Nawas percaya diri. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke loteng istana. Ia mendengar suara langkah kaki ringan, lalu "Pruut." Ia terkejut, tapi tidak takut. Ia berkata lantang, "Wahai hantu kentut, keluar dan tunjukkan dirimu." Tiba-tiba muncullah bayangan putih, berkain panjang, dengan mata melotot dan mulut lebar. Tapi sebelum bicara, ia malah kentut lagi. "Maaf, saya nervous," kata sang hantu sambil menutupi wajah. Abu Nawas menyalakan lampu dan ternyata itu pelayan istana. Namanya Kamaludin, pelayan dapur yang ketiduran di loteng setiap malam karena kebanyakan makan kacang Arab dan telur asin. Saat tidur, ia mengigau dan kentut sembarangan, membuat suara dan bau mistis yang menghebohkan istana. Abu Nawas tidak langsung mengadukannya ke raja. Ia punya rencana licik untuk membuatnya lucu. Esok harinya, ia mengumumkan, "Paduka Raja, saya telah mengikat hantu itu. Tapi, agar benar-benar pergi, dia ingin satu syarat. Semua penghuni istana wajib mengenakan celana anti kentut selama seminggu." Raja bingung. Celana anti kentut? Abu Nawas menunjukkan celana besar dari bahan dan kain goni, dijahit khusus dengan penutup aroma rempah-rempah. Ia menyebutnya celana pengusir bau jin. Maka seluruh istana, dari penjaga hingga para menteri, dipaksa memakainya. Raja bahkan ikut-ikutan. Selama seminggu, istana jadi bahan tertawaan rakyat. Para pejabat berjalan lucu seperti bebek, dan suara gesekan celana goni lebih nyaring dari langkah kaki mereka. Seminggu berlalu, suara kentut berhenti. Istana kembali tenang. Raja pun senang. "Abu Nawas, engkau benar-benar berhasil. Hantu itu kini sudah tiada." Abu Nawas tersenyum sambil membungkuk. "Hamba hanya melakukan yang terbaik, dan mungkin sedikit, membungkam yang bersuara." Beberapa hari kemudian, si Kamaludin mengaku sendiri karena tidak tahan terus dimarahi oleh juru masak akibat menghabiskan telur dan kacang setiap malam. Raja terkejut, tapi malah tertawa. "Abu Nawas, kau bukan hanya menyingkirkan hantu, tapi juga memberi hiburan bagi seluruh istana. Hadiahmu adalah sekantong emas, dan celana anti kentut edisi premium." Abu Nawas pulang sambil tertawa terbahak-bahak, celana bisa robek, tapi humor tak pernah hilang. Pesan moral. Kadang, bau tak sedap datang bukan dari dunia lain, tapi dari kebiasaan yang tak sadar. Untung ada Abu Nawas, si jenius jenaka, yang bisa menyulap masalah jadi tawa.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.